Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, Masya sehat. Allah. Oke, Pak Agus, kita bincang-bincang sejenak mengenai penerapan pembelajaran mendalam. Tentunya sebelum itu Bapak harus melakukan penyelarasan visi misi. Menurut Bapak, penyelarasan visi misi di SMA Negeri 9 sudah dilakukan atau belum? Alhamdulillah untuk penyelesaian visi misi sudah kami rilis kemarin mulai bulan Agustus. Oke. Nah, pertama bukan hanya visi misi tapi dengan tujuan sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita selaraskan terutama untuk visi kita. Dan untuk visi kita itu adalah beriman, berkarakter, berbasis lingkungan dan berwawasan global. Menurut teman-teman dari tim manajemen, untuk berwawasan globalnya itu untuk mendalamnya, untuk pembelajaran mendalam dan tertuju ke 8 dimensi kelulusan itu masih kurang. Maka perlu dibenahi menjadi berkolaborasi. Nah, jadi selain berwawasan global, berkolaborasi. Nah, aplikasinya nanti mengena dengan apa yang sudah kita laksanakan di 2024, yaitu tamu mahasiswa. Dan alhamdulillah di tahun 2024 itu juga menjadi kebanggaan terhadap SMA Negeri 9 karena ITK dan Poltek Balikpapan itu sangat terbuka. Pertemuan terakhir, update terakhir itu di ITK yang sebelumnya itu hanya 1 jurusan aja menerima. Tahun ini 4 jurusan. Ya, kalau tahun 2024 itu teknik fisika, tahun 2025 itu teknik fisika, teknik matematika, teknik akuaria dan statistik. Itu kemudian, hubungannya dengan SMA 9 apa, Pak? Kolaborasi. Yang berkolaborasi. Ya, kolaborasi artinya membekali anak-anak berpengalaman berkolaborasi bukan hanya ke sesama tetapi naik level, yaitu perguruan tinggi. Berkolaborasi yaitu pada pernyataan penerapan inquiry kolaboratif di situ. Karena masuk di 8 dimensi kelulusan. Kemudian di Poltek Balikpapan juga begitu. Kalau 2024 itu 9 jurusan, 2025 itu sudah membuka 12 jurusan. Dan alhamdulillah ini sudah terrealisasi. Insya Allah nanti hari Jumat, besok hari Rabu kita sosialisasi dengan orang tua yang putra-putrinya tuh lolos seleksi untuk mengikuti tamu mahasiswa di Poltek Balikpapan. Kemudian hari Jumat kita antarkan putra-putrinya ke Poltek Balikpapan. Saya menginginkan itu ada perwakilan orang tua yang bisa menyaksikan bukan hanya programnya itu putra-putrinya dan sekolah, tapi paling tidak orang tua itu menyaksikan bahwa program itu betul-betul jalan dan dilaksanakan. Belajar bagaimana inquiry kolaboratifnya itu berkembang. Karena dari pembelajaran dari SMA ke perguruan ini jelas berbeda. Di sana praktek nyatanya akan mengena dibandingkan dengan semasa di SMA. Oke. Metode penyusunan misi-misi Pak Agus menggunakan metode apa? Yang pertama kami analisis dulu dari visi misi tujuan yang lama melalui tim manajemen. Setelah analisis kemudian kita kategorikan, kita pelajari, terutama kita selaraskan dengan 8 dimensi profil kelulusan. Mana-mana yang speknya yang terkait dengan 8 dimensi itu sedikit atau mungkin ada peluang banyak. Kalau nanti peluangnya banyak mampu kita rubah untuk selaraskan. Artinya visi kita tidak dirubah total, hanya diselaraskan aja, bukan dirubah. Jadi visinya nggak berubah sini, enggak. Visinya apa kira-kira? Masih ingat? Visinya itu kalau kemarin kan beriman, berkarakter, berbasis lingkungan dan berwawasan global. Berwawasan global itulah yang kita garis bawahi menjadi berkolaboratif. Berkolaboratif. Karena berkolaboratif untuk 8 dimensinya itu menyakup banyak. Di antaranya keimanan, kemandirian, berpikir kreatif, dan yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi. Ini yang kita aplikasikan di tamu mahasiswa. Gitu. Jadi biar sinkron semuanya jalan. Ya, terus kira-kira jangka waktunya untuk pengaplikasian itu berapa tahun bisa dicapai Pak untuk berkolaborasi? Untuk berkolaborasi
Jangka pendek atau jangka panjang? Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek yang pertama nanti bisa kita lihat bagaimana nanti aplikasinya di tahun 2026. Bagaimana anak-anak kita yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Ada informasi dari BK, Bu Devi kemarin ada kegiatan di ITK. Ternyata SMA Negeri 9 Balikpapan di tahun 2025 adalah peringkat kedua anak kita yang diterima paling banyak di ITK. Peringkat pertama adalah SMK 1. Peringkat keduanya adalah SMA Negeri 9 Balikpapan. Dan ini nanti kita telusuri di 2026. Apakah nanti ada peningkatan atau tidak? Kalau nanti ada peningkatan berarti jangka pendek dan jangka panjangnya akan terpenuhi, akan tercapai. Oke, itu kan jangka pendek ya Pak ya. Ya kalau jangka panjangnya kira-kira berapa persen siswa SMA Negeri 9 targetnya berapa persen untuk bisa diterima di perguruan tinggi baik di Balikpapan maupun di luar Balikpapan? Target saya di 2024 kemarin itu 50%, ternyata alhamdulillah terpenuhi. Kita 53%. Dari 300 siswa itu 160 keterima di perguruan tinggi negeri. Target saya di 2026 nanti itu nggak muluk, kita tingkatkan menjadi 55%. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah dari 50% menjadi 55%. 53 atau katanya yang 50%, tapi diterima 53%. Oh gitu. Ya, target Ya. saya di 2025 Oh, ya. 55. Semoga nanti diterimanya lebih dari 55. Bisa 60% ya Iya, Pak ya. bisa. Alhamdulillah.